Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Masih kurang bersemangat. Shalom semuanya. Shalom. Semoga sukacita pada hari ini, amin. Coba kalian salamin kanan kiri dan bilang, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Oke, kita pada hari ini mau mempersiapkan hati kita. Kita mau buka ibadah kita pada hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu Bapa sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami bisa melewati kehidupan kami ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Kami serahkan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Dan Engkau beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati hati setiap kami Bapa yang ingin memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang penuh sukacita Bapa pada pagi hari ini Yesus. Kiranya siapkan hati kami Bapa. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian Bapa Kau setia. Kau setia.
memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami ingin berglori bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Semua bahagia. Amin. Bapak unjukin dong senyumnya ke kiri kanannya. Berikan senyum yang terbaik. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bersama saudara serumah.
Karena Tuhan itu baik. bersyukurlah. Haleluya, ku memuji Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Di sini saya melihat mukanya pada bersuka cita. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau coba tenangin hati dan pikiran kita dulu. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita makan satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat.
perhitungkan semuanya. Kami tidak bisa membalasnya dengan apapun. Kami hanya begitu bangga dan begitu bersyukur bisa mempunyai Allah yang luar biasa, yang menyerahkan segala-galanya untuk kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di mana hari ini kami kembali ada di dalam bait-Mu yang kudus, berkumpul bersama-sama, menaikkan syukur kami, penyembahan kami, dan sorak-sorak kami kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah suluh bagi kami, adalah terang bagi jalan kami untuk berjalan dan melangkah di dunia yang gelap ini. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua tanpa kecuali, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu maupun seluruh jemaat yang akan mendengarkan. Kami semua dipenuhi dengan urapan khusus, urapan baru daripada-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan terkhusus kami bisa ditolong untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus, dan kuasa-kuasa gelap sudah tersingkir. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh ruangan ini, seluruh gedung ini, seluruh tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan kuasa-kuasa gelap tersingkir, dan kami boleh leluasa untuk mendengarkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kepercayaannya hari ini kembali ada di tempat ini untuk melayani. Baru seminggu lebih saya pulang dari Sulawesi pelayanan saudara. Dan jadwalnya hari ini sebenarnya adalah Pak Oktav, tapi karena Pak Oktav jadwalnya itu akan berangkat ke Mamasa hari Selasa, tapi lain yang kita rencanakan, lain yang Tuhan rencanakan, sehingga hari ini harusnya Pak Oktav, tetapi karena mau berangkat ke Mamasa maka disuruh saya untuk mengganti. Tetapi ternyata saudaraku, karena tadi malam ada jemaat yang meninggal, saya sebagai gembala harus segera berangkat. Jadi habis dari sini saya langsung ke bandara untuk ke Mamasa lagi. Nah itulah, kalau bukan panggilan jangan coba-coba saudara ya. Terbang sana terbang sini, harus ke sana harus ke sini. Jemaat meninggal harus didatangin gitu ya. Jadi panggilan, kalau nggak panggilan jangan coba-coba ya. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah saudaraku, bagaimana kita mengalami Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bagaimana juga kita mengalami Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar orang Kristen yang tahu Tuhan, terus tahu bahwa dalam Yesus diselamatkan, tapi selama kita di dunia ini kita mesti merasakan, mengalami, melihat Tuhan itu secara nyata. Memang Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata karena Dia adalah roh. Maka mengenal Dia harus di dalam roh. Dan bagaimana kita mengenal Dia? Yaitu lewat firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8, saudaraku. 8 ayat ini kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan, karena katanya kalau kita membaca, mendengar sendiri itu akan lebih tertanam daripada kita hanya mendengar saja ya. Makanya saudara mesti terlibat. Yohanes pasal 15 ayat 1, judul perikop di atas adalah pokok anggur yang benar. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikiannya kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, setidaknya dengan membaca kita sudah memahami beberapa pokok atau beberapa garis besar yang harus kita pelajari hari ini. Di mana di sini saudaraku, Yesus memberikan satu ilustrasi mengenai pokok dan ranting. Jadi pokoknya itu diumpamakan seperti Yesus sendiri, dan rantingnya itu adalah kita, tubuh Kristus. Jemaat itu kita dikatakan, diistilahkan sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus itu ada tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya, banyak fungsi. Sehingga di dalam gereja itu namanya satu tubuh Kristus, banyak macam-macam karunia, talenta, beda-beda gitu ya. Ada kepala yang memikirkan pelayanan, mungkin itu gembala, ada tangan yang mengerjakan seperti mungkin pengerja, dan ada kaki yang berjalan untuk melayani dan lain sebagainya. Banyak hal, saya tidak bahas itu hari ini, saudaraku. Sehingga Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai pokok dan ranting, batang ya. Saya percaya kita semua sekalipun bukan petani tidak lazim dengan namanya pohon. Setidaknya juga kan mungkin kita ada tanam bunga, atau di rumah kita ada pohon kayu setidaknya ya kan. Nah saudaraku, kalau kita melihat ilustrasi yang Tuhan berikan, ini sangat gampang sekali kita memahami Tuhan yang sesungguhnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau Tuhan diumpamakan seperti batang daripada tanaman, dan kita adalah ranting, di mana ranting itu hidup dan makan, tumbuh dari mana? Dari batang, dari pokok dia nempel. Lalu kemudian saudaraku, kalau ketika si ranting ini dibuang atau dipotong dari pokoknya atau dari batangnya, apa yang terjadi? Nggak langsung mati dulu. Pertama, layu dulu. Jadi kalau orang Kristen sudah mulai layu, sudah mulai tidak bergairah, sudah mulai ogah-ogahan ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas dengar khotbah, malas sudah kegiatan rohani, itu sudah mulai layu. Bisa diprediksi, dideteksi, sudah mulai keluar dari pokok, sudah perlu keluar dari Tuhan. Itu pasti terjadi. Jadi kita bisa mendeteksi diri kita. Tidak perlu kita dinilai oleh orang lain. Kita sendiri yang bisa menilai diri kita. Kalau kita sudah mulai tidak ada gairah untuk berdoa, tidak ada gairah untuk mau belajar firman Tuhan, apalagi mau mendengar khotbah, apalagi mau ke gereja, ini orang sudah mulai layu, sudah terdeteksi bahwa dia sudah keluar dari pokok. Lalu kemudian lama-lama mati. Bagaimana mati dia? Seperti apa contohnya mati kalau keluar dari pokok, saudara? Tidak ada lagi merasa bersalah kalau dia berbuat dosa atau tidak cari Tuhan. Dianggap biasa aja hidup. Ada ranting yang sudah dibuang itu, saudara, lihat dia akan berusaha untuk mendekati pokok lagi? Kan enggak. Jadi kalau kita membaca saja ini, saudaraku, saya jelaskan saja kita sudah membacanya, maka kita akan mengerti betapa pentingnya kita itu mengalami Tuhan, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena di ayat 3 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi target kekristenan itu, saudaraku, adalah berbuah atau serupa dan segambar dengan Kristus. Kita belum sempurna. Ada orang tanya kepada saya begini,
Saya layakkah melayani? Saya layakkah naik mimbar? Saya layakkah jadi pekerja? Saya layak begini. Saya bilang, emangnya kamu amoral? Dia bilang, enggak sih, tapi suka ada salah-salah dikit lah. Saya bilang, kita ini belum ada yang sempurna, termasuk pendeta. Karena kalau sudah sempurna, sudah terangkat seperti Henokh. Jadi orang itu, saudaraku, kadang-kadang ada kelemahan, tapi bukan tinggal dalam dosa. Jadi jangan kita merasa, iya saya sudah salah kemarin, saya tidak layak dan lain sebagainya. Iblis. Dari bahasa aslinya iblis itu adalah diabolos. Diabolos artinya apa? Pendakwa. Dia selalu mendakwa kita dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Bahkan dia ingatkan lagi masa lalu kita. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, masa-masa kelam dan lain sebagainya. Padahal kalau di dalam Tuhan, masa lalu itu hanya seperti kaca spion saja. Supaya kita berkaca jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tapi iblis mendakwa kita, kamu gak layak, kamu tuh bukan anak Tuhan lagi, kamu tuh begini, sehingga kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu tujuan iblis. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam pokok, kita nggak bisa bertumbuh, apalagi mau berbuah. Artinya apa, saudaraku? Kita tidak bisa melakukan firman, taat firman, tunduk sama firman, mengalami firman, mengalami Tuhan, kalau kita nggak melekat atau nempel, nggak bisa. Jadi jangan kamu bertumbuh atau berbuah kering. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kenapa kita bisa berbuah kalau di dalam dia? Karena sumbernya dari dia. Sehingga kita hidup menjalani ketaatan kita kepada firman bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara mau mengampuni orang tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan dari Tuhan, gak bisa. Pengalaman ini. Ada orang tanya kepada saya, Bu, saya gimana caranya ya lepas dari pengampunan? Saya terikat oleh dendam. Saya bilang, saya pernah mengalami hal yang sama. Tidak bisa kita mengampuni dengan kekuatan sendiri. Kalau lihat wajahnya langsung muncul reaksi. Tanpa Roh Kudus, tanpa benar-benar Tuhan yang menolong, gak bisa. Contoh kecil begitu aja. Mengampuni. Gak usah yang lain-lain lah. Mengampuni aja. Karena kepahitan ini, kebencian ini yang dipakai iblis merusak segala-galanya dalam hidup kita. Merusak rohani, merusak tubuh. Sehingga seringkali orang tidak sadar kenapa dia mengalami penyakit yang bertahun gak sembuh, kenapa dia mengalami penyakit ganas dan lain sebagainya. Dia gak sadar bahwa ada yang nempel sama dia ini, gak bisa. Jadi bukan yang nempel, bukan setan, yang nempel kepahitan. Sehingga ini menjadi kendaraannya iblis untuk memperbudak dia. Tapi kan gak gampang mengampuni, gak gampang, saudaraku. Namanya kalau kita dilecehkan, kita direndahkan, kita ditipu dan lain sebagainya, itu gak gampang. Kalau gak melekat, kalau gak nempel, kalau gak sama Tuhan, gak bisa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nempel ini udah harus wajib, otomatis kalau kita mau. Nah, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Jadi kalau masih misalnya, saudaraku, kita ada kesalahan, kita ditegur Tuhan, bersyukur. Artinya masih dirasa gitu ya. Artinya masih ada nempel gitu ya. Coba saudara ada ini misalnya pokoknya ya, ini rantingnya, saya gini-giniin, ini rasa nggak? Rasa. Jadi memang terasa. Jadi proses dalam Tuhan itu memang terasa kalau kita masih nempel.
Tapi kalau ini udah nggak kerasa, ini dikeluarkan gitu ya. Mau goyang bagaimana di sini dia nggak rasa lagi. Ini juga goyang di sini mau seperti apa dia nggak rasa lagi. Jadi kita bersyukur kalau masih ada proses yang terjadi dalam hidup kita jika melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, masih ada kita rasa. Itu bersyukur. Berarti kita masih nempel gitu loh. Tapi kalau nggak rasa apa-apa lagi, aduh, ini mesti benar-benar harus berbalik secepat-cepatnya. Karena jangan sampai kita tidak sampai ke target Tuhan. Targetnya kita nempel ini supaya berbuah. Tapi bagaimana kita mau berbuah? Numbuh aja enggak. Gimana kita mau numbuh kalau kita nggak nempel? Nggak bisa kita sendiri. Kita tuh nggak bisa menjalankan kerohanian kita, pengiringan kita sama Tuhan dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Makanya ada lagunya saya suka sekali, itu lagu bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ini alkitabiah sekali. Yang mengarang lagu ini pasti dia dekat dengan Tuhan. Karena biasanya lagu muncul pengalaman pribadi. Saya juga ada ciptakan satu lagu saudaraku pengalaman pribadi, dan itu sangat hits di jemaat kami sendiri. Karena itu masih lokal, gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak lagu ibu lagi deh katanya, lagu ibu lagi deh. Itu muncul dari mana? Dari masa-masa saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di hidup saya. Karena saya sementara diproses, masih kerasa gitu. Saya sementara diproses, digembleng oleh Tuhan untuk dipersiapkan kepada pelayanan yang lebih lagi. Kalau seandainya saya tidak digembleng dulu saudaraku, saya bisa saja saat ini mengeluh. Saya mesti bolak-balik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, di sana padat, di sana padat saudaraku. Kalau saya sampai di sana itu saudaraku jadwal sudah teratur. Saya kadang-kadang saya bilang Pak Okta, waktu saya sedikit ini saya pakai istirahat, jangan dulu saya diganggu. Karena waktu sedikit ini saya pakai istirahat saudaraku, karena jadwal sudah benar-benar padat gitu ya. Kalau tidak dipersiapkan dulu, bisa-bisa saja saya mengeluh. Tapi karena saya sudah rasakan dulu bagaimana Tuhan sampai tercipta lagu saudaraku. Makanya kita mesti lihat lagu rohani itu yang apa dulu, alkitabiah enggak lagunya. Jangan sampai dia ciptakan lagu karangan ciplakan atau bukan dari pengalaman pribadi. Itu Mazmur Daud, itu pengalaman pribadi Daud yang dia alami. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Musa untuk dibunuh. Jadi lagu itu bagus. Karena kita nggak bisa jalani hidup kita tanpa Tuhan. Nggak bisa kita sendiri. Makanya ada lagu bagus juga itu lagu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kebanyakan kan orang Kristen suka-sukaku Tuhan, suka-suka dia. Dia mau ke gereja terserah dia. Dia mau melayani terserah dia, mau dia. Belum selesai ibadah dia mau pulang terserah dia. Ini suka-suka dia, bukan suka-suka Tuhan. Gak bisa bertumbuh, apalagi mau berbuah. Gak mungkin. Gak bisa. Jadi kelihatannya aja rohani, tapi sebenarnya sudah terpisah. Kelihatannya dia ke gereja, tapi hanya sebatas orang Kristen, gak ngalamin Tuhan. Karena orang yang nempel sama Tuhan itu pasti ada pertumbuhan, pasti ada buah. Itu tandanya. Makanya firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu bisa melihat, dari buahnya lah kamu bisa menilai seseorang. Karena kan pohon banyak, gimana kita membedakannya? Dari buahnya. Pendeta banyak, orang Kristen banyak, tahu dia anak Tuhan dari buahnya. Udah itu aja. Makanya jangan saudara baru kenal orang, ngomongnya bagus dan lain sebagainya gitu ya, langsung percaya gitu ya. Jangan, lihat dulu buahnya, tunggu aja dulu dia sampai berbuah baru ketahuan, oh ini orangnya.
Jadi jangan asal Kristen melayani di gereja, oh dia anak Tuhan loh. Ayo kita tanam saham, dia anak Tuhan loh, pasti dipercaya. Belum tentu. Justru sekarang ini gereja banyak sekali digunakan hal-hal ayat firman rohani segala macam dipakai menipu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau pohon ini, saudaraku, rantingnya itu membutuhkan untuk mau menghasilkan buah, otomatis dia akan mengambil serap makanan yang lebih banyak. Saya ini, saudaraku, di daerah membuat satu kelompok wanita tani. Jadi untuk mempersiapkan mereka kepada krisis ketahanan pangan. Saudara kan di sini mau dilatih susah ya, menanam di mana? Di sana kan lahan malah kosong gitu ya. Jadi saya mulai belajar mengenai tanaman, saudaraku. Kapan waktunya untuk berbuah? Kan buah ada di ranting dong. Buah itu nggak ada di batang, buah ada di ranting. Dia akan menyerap makanan lebih banyak. Dia akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk menghasilkan buah. Sebab itu ketika kita harus wajib sebagai orang Kristen menghasilkan buah, kita mesti banyak menyerap dari makanan-makanan rohani. Tapi kalau hidup kita duniawi ya susah. Kita kasih makan daging kita yang kenyang, rohani kelaparan. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang hidup di dalam roh, dia akan mematikan keinginan daging. Jadi jangan bilang ya kita sih Kristen, tapi kan kita masih ada keinginan juga lah gitu ya. Gak bisa. Kalau keinginan roh, keinginan daging. Coba kita lihat ayatnya sebentar. Galatia 2 ayat 20. Oh, di sini ada ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Memang kita masih ada dagingnya. Jadi jangan kita bilang tidak ada keinginan daging. Keinginan daging untuk apa dulu? Keinginan daging untuk mengarahkan ke dosa, ya pasti itu berseteru sama Kristus. Tapi keinginan misalnya makan minum, wajib supaya kita bisa hidup. Adalah hidup oleh iman. Jadi daging ini harus ditundukkan kepada iman. Supaya kita menyatakan diri bahwa Kristuslah yang hidup di dalam aku. Contoh tadi, saya balik ke contoh mengampuni. Contoh mengampuni saja, saudara. Kalau bukan karena Kristus di dalam kita, kita nggak bisa mengampuni. Jadi kita bisa mendeteksi ya. Seperti dokter itu kan, sebelum dia deteksi penyakit kita kan dia tanya-tanya dulu. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu alami, di mananya yang sakit. Mendeteksi rohani kita juga gampang kok. Gampang sekali kita mendeteksi rohani kita. Kita cocokkan saja dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, maka kita sedang sakit rohaninya. Mengampuni misalnya. Saya ambil satu contoh saja ya. Karena ini banyak sekali, tapi satu saja contoh. Kok saya nggak bisa mengampuni ya? Itu satu pertanda saudara belum dihidupi Kristus. Roh Allah belum berdiam di dalam. Sebab roh itu namanya kudus. Dia itu kudus, kados. Jadi kalau ada kepahitan, tidak bisa dia ada di dalam. Kristen aja, tidak ada hubungannya agama dengan roh. Jadi begitu masih ada kepahitan nempel, belum bisa lepas-lepas, bertanda terdeteksi engkau belum dihidupi Kristus. Engkau masih hidup dengan kekuatanmu sendiri.
hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itulah yang dimaksud dengan Roh Kudus. Rohnya Kristus yang dikirim, yang diutus ketika Yesus kembali ke surga. Karena asalnya dari sana, kembali ke sana. Makanya janji juga orang yang satu roh kembali ke sana, gak di dunia ini terus. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Apa yang kita butuhkan untuk berbuah, apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh, Tuhan cukupkan. Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semua ditambahkan. Soal makan minum pakai Tuhan pasti kasih, gak mungkin enggak. Yang penting mau mengerjakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu termasuk apa? Rajin, kerja. Karena firman Tuhan katakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Makanya saya tidak setuju pelayanan-pelayanan kasih makan orang di jalanan itu. Saya nggak setuju. Itu tidak alkitabiah. Orang dia nggak mau kerja, orang dia malas, cuma minta-minta kok. Kita yang ngasih, salah kita loh. Itu bukan taburan benih yang akan menghasilkan berkat buat kita, enggak. Orang miskin dalam Alkitab itu orang punya keterbatasan, cacat dan tua. Janda juga ada syaratnya di Alkitab. Janda yang benar-benar janda, yang benar-benar sudah tidak ada keinginan menikah lagi, kemudian fisiknya sudah terbatas untuk bekerja, itu yang dibantu. Kalau di Alkitab ada syarat-syarat suruh membantu orang-orang itu. Yang syaratnya dulu di Alkitab, saudara. Firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar itu tidak minta-minta roti. Firman Tuhan katakan, jika aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau. Jadi yang kita berkati itu, yang kita beri itu adalah anak-anak Tuhan. Itu bukan anak Tuhan yang minta-minta di sana. Itu orang malas. Jangan dikasih. Jadi saya tidak pernah membiasakan diri saya untuk kasih yang begitu-begitu. Mintalah apa saja. Kebutuhan apa saudara butuhkan untuk pertumbuhan iman saudara, untuk saudara bisa berbuah, Tuhan kasih. Tuhan tuh gak pernah mau berhutang dengan segala sesuatu yang kita pakai untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Apalagi yang kita pakai melayani. Gak mungkin Tuhan gak cukupkan. Apalagi orang yang cinta Tuhan, melekat sama Tuhan, itu dia akan rasa, oh ini bukan kekuatan saya lagi. Dia tahu bahwa, wow ini karena Tuhan. Saya kalau berdoa saudaraku, saya bilang, oh Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, ajaib Tuhan itu saudaraku. Kenapa bisa berkata begini? Karena saya yang mengalami. Saya tidak punya harta duniawi, tapi saya punya kekayaan rohani yang luar biasa. Sehingga apa saja yang saya butuh ada. Sehingga saya merasa orang kaya di dunia ini. Kalau orang kaya secara duniawi, saudara, itu susah kaya, dia gak tidur kerjain. Tapi kalau saya tinggal mau berangkat aja, Tuhan langsung adakan, gitu kan. Tuhan ini ada yang mau dibantu, Tuhan adain gitu ya. Jadi lewat saya, karena saya punya hati gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan tadi, fasilitas untuk bertumbuh, untuk berbuah, Tuhan pasti kasih. Apa saudara butuhkan untuk mengalami pertumbuhan rohani, Tuhan cukupkan. Tuhan akan kasih, Tuhan akan perlengkapi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini baru dikatakan anak Tuhan. Ini baru dikatakan murid Tuhan. Kalau sudah ada pertumbuhan, ada buah. Tapi kalau hanya Kristen saja, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan gitu ya. Ya Kristen. Kita tidak bisa katakan kafir, Kristen. Karena kan bahasa kafir ini kita bisa masuk penjara loh saudara. Ya kan? Jadi hidup yang kita hidupi ini bukanlah kita lagi yang hidup. Sehingga kita menjaga hidup kita hidup bukan suka-suka kita lagi, tapi suka-suka Tuhan.
gitu ya. Jadi jangan suka nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi ternyata kita hidup suka-suka kita gitu ya. Nah, bagaimana saudaraku kita bisa melewati dan mengalami Tuhan ini dalam hidup kita, saudaraku? Kita harus benar-benar merespon apa kata Tuhan buat hidup kita. Bukan saya mengajarkan saudara untuk ngeroh. Tuhan, apa kata Tuhan hari ini ya? Tuhan tuh berbicara gitu ya, gak bicara-bicara. Firman Tuhan itulah suara Tuhan. Makanya perlu setiap hari kita membaca Alkitab, membaca firman, karena itulah suara Tuhan. Jangan tunggu suara kayak dari langit gitu ya. Hari ini kau begini, enggak. Suara Tuhan itu apa? Firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi suara Tuhan apa hari ini? Firman. Kita harus merespon ketika Roh Kudus itu melawat kita, Tuhan itu melawat kita, mengingatkan kita akan firman. Jika ada yang kita salah, kita lakukan. Jika ada sesuatu yang kita mau putuskan, Tuhan ingatkan dengan firman. Kita merespon, saudara. Makanya di gereja kenapa sih orang kok angkat tangan, gak disuruh juga angkat tangan? Itu respon. Karena dia melekat nih sama dia. Kok orang bisa nangis ya? Kan gak ada orang mati. Itu nangis bahagia. Karena mengalami. Kok orang bisa jatuh tersungkur pada saat penyembahan? Itu karena merespon. Tidak ada kata yang kita bisa ucapkan dengan kasih Tuhan yang kita rasakan, karena begitu kita nempel ini, gak ada bahasa lagi selain bahasa tubuh kita dengan roh kita yang nyambung, sehingga kita bisa berlutut, mengangkat tangan, menyembah Dia, ya kan? Yang punya karunia bahasa roh pakai bahasa roh, tapi gak semua orang. Jadi jangan niru-niru. Jangan merasa saudara belum rohani, belum bertumbuh, belum berbuah karena belum bahasa roh. Sehingga supaya dilihat orang rohani yang niru-niru orang lain di sampingnya, si kalaba-laba-laba, dia ikut juga si kalaba-laba. Itu karunia. Jadi tidak semua orang bertumbuh berbuah rohaninya itu harus bahasa roh. Di dalam Alkitab itu karunia. Jadi jangan kita mencas orang kalau belum bahasa roh, belum rohani. Justru bahaya kalau niru-niru. Itu bukan bisa jadi bukan bahasa roh, tapi bahasa iblis. Itu sudah terbukti pernah. Kami punya dulu waktu masih di Kisi, pernah ada guru sekolah minggu di BSD. Dia pakai sepertinya ya kita dengarnya bahasa roh ya, karena kita nggak ngerti bahasanya. Ternyata ada orang tahu itu sebenarnya ada semacam kayak bahasa lokalnya di Arab. Ya kayak kita di sini kan ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Sehingga kita nggak ngerti kalau itu bahasa Arab, bukan, karena bahasa daerah di satu suku di Arab. Nah ada orang yang paham, dia mengerti. Ketika dia ngomong itu, ternyata itu adalah bahasa menyembah iblis. Saya bisa prediksi bahwa ini orang pasti niru-niru. Oh dia dengar di sebelah kiri, kalau berdoa si kalaba-laba-laba. Ya karena gak enak dia sendiri gak bahasa roh, dia ikut-ikut si kalaba-laba. Karunia, kalau gak dikaruniakan jangan dipaksa, engkau punya karunia lain. Semua orang yang nempel, yang melekat, yang cari Tuhan sungguh-sungguh itu pasti dikasih karunia. Pasti ada, gak mungkin gak. Tapi karunianya beda-beda. Makanya itulah dikatakan tubuh Kristus. Ada yang mungkin karunianya tuh suka bawain orang sembako, ya nggak apa-apa. Ada orang yang karunianya tuh ya nggak kasih sembako, tapi mungkin dia karunianya pendoa syafaat, ya kan? Bisa macam-macam. Kalau saya bahas karunia itu nggak selesai. Nanti yang ikut sekolah Alkitab bisa belajar itu karunia ya. Karena ini bukan sekolah Alkitab, ini khotbah. Jadi iblis itu saudaraku ingin selalu mendakwa kita untuk menjauhkan kita dari Kristus.
sehingga kita nggak bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat sejenak, saudaraku, di dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 8. Ini pengalaman pribadi daripada Daud, saudara. Mazmur 63 ayat 8. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi ini peristiwa terjadi, saudaraku, ketika Daud di padang gurun Yehuda. Apa arti padang gurun? Tidak ada kehidupan. Ketika kita sedang di padang gurun, sepertinya tidak ada kehidupan. Kita sedang diuji terhadap sesuatu motif tujuan kita mengiring Tuhan. Karena pada gurun itu pasti terjadi, tidak boleh tidak. Karena sama seperti kehidupan kita, sama seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu sama, cuma itu secara langsung, kalau kita secara rohani itu sama. Padang gurun juga kita pasti ngalami, sama seperti persis, karena itu adalah gambaran. Padang gurun pasti harus ada. Makanya hati-hati kalau sedang terjadi padang gurun, sepertinya nggak ada kehidupan, sepertinya tidak ada jalan terbuka, sepertinya tertutup. Itu sementara. Di padang gurun, ujian. Bahasa rohaninya ujian. Padang gurun itu apa? Ujian. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah jalan mereka lapar. Ya, padang gurun, gimana mau dapat makanan di sini? Sehingga mereka mengomel, mengoceh, gimana sih ini Tuhan? Katanya mau dikasih keluar kami dari perbudakan. Mana janji Tuhan? Kok kita kelaparan? Tidak ada daging, tidak ada roti dan lain sebagainya. Di tengah jalan Tuhan kasih mana, mengomel lagi, kok mana lagi roti tawar. Itulah hidup. Tapi setelah sampai kepada tujuan Tuhan, kita akan mengalami Kanaan. Apa itu Kanaan? Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam sukacita, damai, sejahtera. Tapi lulus uji dulu. Kalau nggak lulus uji ngapain? Remedial. Sehingga bangsa Israel putar-putar di padang gurun. Yang tadinya misalnya contoh, saya kasih contoh simpelnya ya, karena kita kan nggak semua ke padang gurun, saya belum pernah. Contohnya ini kita mau ke Cibone, kita bisa tempuh 1 hari. Tapi karena ngoceh terus, ngomel terus, mutar-mutarnya di mana ya? Mutar-mutarnya di Pasar Lama. Nggak nyampe-nyampe di Cibone, padahal harusnya cepat. Nah, bangsa Israel begitu, sama dengan kita juga adalah Israel secara rohani. Makin engkau banyak mengomel, banyak kerutu, khususnya di padang gurun, makin gak nyampe-nyampe, putar-putar di padang gurun. Masalah itu lagi, masalah hutang lagi, masalah apa lagi? Masalah kekurangan lagi, masalah apa lagi yang biasanya terjadi? Ya kan saya tidak tahu hidup saudara ya. Mutar-mutar di situ lagi, ekonomi lagi, mas, putar-putar persoalannya padang gurun terus padang gurun. Kapan sampai Kanaan? Kapan sampai janji Tuhan? Kapan sampai kita sampai kepada berbuah? Kalau padang gurun terus. Padang gurun itu hanya ujian. Setelah lulus sudah selesai. Saya dulu diuji dengan namanya kepahitan. Saya benci sama seseorang yang merendahkan saya.
Ternyata ketika saya sujud di kaki Tuhan, Tuhan katakan, ini sebenarnya hanya ujian untuk melatih kerendahan hatimu. Dan setelah saya lulus itu, saudaraku, saya mau diinjak orang sekarang, saya mau diapain orang sekarang, gak masalah. Itu hanya proses supaya saya mengalami kehidupan baik, namanya rendah hati. Kita tidak ada orang otomatis rendah hati, tidak ada. Itu melalui proses dulu. Pastinya pada saat proses ada reaksi. Tapi ketika kita paham bahwa itu cara Tuhan untuk sampai kepada Kanaan, sampai kepada hidup berkelimpahan, itu kita tidak akan mengalami namanya kesulitan. Dan begitu Roh Kudus jamah saya, Roh Kudus pulihkan hati saya justru mengasihi orang itu. Dan setelah saya benar-benar melepaskan pengampunan, saudaraku, ternyata itu Tuhan katakan bahwa akulah yang akan balas. Jangan selama kita membenci orang itu, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tapi anehnya, saudaraku, ketika saya melepaskan pengampunan, sayanya mengalami kehidupan baik, saya mengalami kehidupan yang lebih maju, saya mengalami kehidupan, pokoknya hidup saya lebih baik, saudaraku. Orang yang merendahkan saya, orang yang membuat jahat sama saya itu, saudaraku, akhirnya dari orang kaya menjadi anak-anaknya aja masuk panti asuhan. Bukan kita bersyukur masuk panti asuhan, enggak. Tuhan sedang memperlihatkan kepada saya, firman-Nya itu ya dan amin. Jikalau engkau membenci orang, berarti engkau memakai kekuatanmu untuk mengurusi orang itu, dan engkau tidak akan bebas-bebas. Tapi ketika engkau melepaskan pengampunan, Tuhan yang berurusan dengan dia, engkau mengalami pemulihan. Sehingga sekarang kalau saya melayani orang yang mau dilepaskan pengampunan, saudaraku, karena saya mengalami. Jadi saya tahu itu tidak gampang tanpa kuasa Tuhan. Itu salah satu contoh saja ya. Dari segi kehidupan kita, mana yang kita terikat, nggak lepas-lepas sehingga kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Harus benar-benar kita dilawat dulu. Harus melekat, nempel sama dia. Dan akhirnya kita bisa berbuah. Apa itu berbuah? Mengasihi Tuhan dan sesama manusia. 10 hukum. 10 hukum, kesimpulannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan lain sebagainya. Dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan sampai kepada berbuah, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan katakan saya sih sayang Tuhan, tapi saya nggak ngasihi sesama saya. Nggak bisa. Ini dua harus. Ini satu paket. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, satu paket. Makanya kita tidak bisa membenci, karena artinya kita tidak mengasihi dia. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Karena doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Kan sebaliknya aja begitu, gampang kan? Jadi buah kita yang kita hasilkan itu adalah apa? Kasih. Mungkin bagus kalau kita lihat ayatnya ya. Coba kita cek dulu. 1 Yohanes. Ini banyak ayat yang saya siapkan saudaraku, tapi sepertinya tidak kebaca semua. 1 Yohanes 2 ayat 4. Ya, ini ya. Tadi kan kita diperintah untuk mengasihi, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah. Nah, bagaimana caranya? 1 Yohanes 2 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Terus ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Dia berkorban untuk saya dan saudara. Demikian pun juga kita berkorban bagi sesama kita, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti orang, jangan sakiti orang lain. Kalau kita tidak mau ditipu orang, jangan tipu orang lain. Kalau kita tidak mau direndahkan, jangan rendahkan orang lain. Nah, itu saudaraku. Jadi kita harus sampai ke situ, mengasihi dengan cara menuruti perintahnya. Firman Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi contohnya kita mengasihi Tuhan, ikuti perintah Tuhan, mengasihi sesama. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat 24. Kita maju. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Itu ukurannya ya. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi jangan bilang saya punya karunia bahasa roh Allah diam di dalam saya, tapi saudara membenci, saudara tidak mengasihi. Tidak. Itu dus. Kenapa sih orang begitu susah namanya tunduk sama firman? Kenapa sih begitu orang susah jadi pelaku firman? Kenapa begitu susah orang hidup suka-suka Tuhan? Dia maunya suka-suka dia. Karena gak nempel, gak ada roh Allah, gak ada roh kudus di dalam dia. Sehingga hidupnya berat. Coba saudara bayangkan kalau ada roh Kristus di dalam kita, apa sih yang susah? Gak ada yang susah. Yang tahu itu adalah kita sendiri, karena kita yang ngalamin dengan Tuhan. Kenapa sampai saya memberikan hidup saya untuk melayani? Saya korbankan segala galanya hidup saya untuk melayani. Karena saya yang ngalamin dengan Tuhan. Orang lain gak rasakan, saya yang rasakan. Makanya begitu saya berapi-api, begitu saya bersemangat, begitu saya sukacita, antusias, karena saya yang ngalamin. Banyak yang bilang, udah Pak, diam di masa kasih aja sama orang, atau yang di sini serahkan aja. Oh, mungkin kalian yang lihat kami susah payah, tetapi kami yang merasakan begitu baiknya Tuhan dalam segala kesukaran. Tapi ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Justru di dalam kesukaran, kesulitan kita mengalami Tuhan. Daud, saudaraku, ketika ada di Gua Adulam. Gua Adulam ini di mana tempatnya orang-orang penjahat dibuang. Dia lari ke situ karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi disitulah dia katakan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu nyata. Musuhku mengejar-ngejarku, tetapi Tuhan menopang aku, melindungi aku. Itulah sebabnya muncul Mazmur 91. Dia melindungi saya dari segala yang jahat. Sehingga selama di Gua Adulam itu, Daud mengalami Tuhan lebih dalam. Jadi seringkali masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa proses kita, justru di situ kita lihat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak sertai ketika saudara dalam masa-masa kelam. Itu Tuhan izinkan, sama seperti Ayub. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang membuat menderita Ayub, tapi Tuhan izinkan. Penderitaan daging itu seringkali Tuhan izinkan untuk menguji kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan atau enggak. Ketika kita lulus uji, kita akan diberikan hadiah oleh Tuhan. Sama seperti Abraham, sudah dikasih anak penantian berpuluh-puluh tahun. Lah ketika sudah dapat, Tuhan minta lagi. Ini gimana? Secara kasat mata Tuhan ini aneh ya. Dia udah kasih, dia minta lagi. Tapi Abraham tidak pernah bertanya dan tidak pernah mungkin seperti berdebat gitu, enggak. Dia tunduk saja. Korbankan anakmu, dia tunduk saja. Tetapi apakah Tuhan sejahat itu? Kan enggak. Sehingga Tuhan katakan,
saya sudah sediakan. Jadi segala sesuatu yang kita korbankan karena kita tunduk taat sama firman itu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan sudah sediakan hadiahnya. Cuma kan hadiahnya itu selalu bagi orang yang sudah lulus. Ijazah diberikan kepada orang yang sudah lulus sarjana. Tapi kalau yang tidak lulus ada remedial, ngulang terus, itu padang gurun terus. Makanya jangan padang gurun terus dah, harus lulus. Katakan saudaraku, tahun baru saya harus lulus uji. Nggak boleh di padang gurun terus. Saya harus sampai Kanaan. Karena saya harus bertumbuh dan berbuah. Caranya karena saya lebih lagi. Tahun baru saya lebih dekat lagi. Saya lebih dalam lagi. Ingin kenal Tuhan. Ingin merasakan Tuhan. Amin saudaraku. Itu saja firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.